Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Untuk para murid Akademi Forseas, mereka bisa mendapatkan manfaat dari perawatan yang sangat baik. Karena di dalam akademi ini, itu ada tempat pelatihan khusus. Bahkan sejumlah besar sumber daya kultivasi juga ditanam di sana. Bahkan ada tanah yang menjadi milik setiap murid, dan mereka dapat membangun struktur yang mereka sukai di tanah mereka sendiri, dan melakukan apapun yang mereka sukai. Dan karena area Akademi Forseas adalah sebesar ini, lalu agar dapat bepergian dengan nyaman, spiritualis dunia membangun area teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di lahan yang luas. Area teleportasi tersebut dibangun oleh spiritualis dunia jubah ungu. Dengan area teleportasi yang membentang dari wilayah yang besar, dan kemanapun seseorang ingin pergi, itu menjadi jauh lebih sederhana. Karena kecepatan dari area teleportasi tersebut, itu bukanlah sesuatu yang sebanding dengan sarana transportasi dasar lainnya. Mendengus. Pada saat itu di area tengah Akademi Forseas, ada sebuah kota besar. Kota ini dapat menampung beberapa ratus ribu orang, dan terutama digunakan untuk menyambut mereka yang bersiap untuk memasuki Akademi Forseas. Di dalam kota besar tersebut, itu ada juga area teleportasi yang tak terhitung jumlahnya, dan area itu penuh dengan cahaya ungu. Saat cahaya itu melintas, lalu beberapa orang berjalan keluar dari belakang, dan beberapa dari mereka adalah Chu Feng dan yang lainnya. Akademi Forseas ini memang tidak sederhana. Mereka sebenarnya telah mengatur begitu banyak area teleportasi. Kecepatan pergerakannya saat menggunakan area teleportasi ini, itu cukup luar biasa dan mengesankan. Bahkan bisa dikatakan agak menakutkan. Setelah jarak perpindahan yang begitu panjang diselesaikan hanya dalam waktu singkat, bahkan Chu Feng merasa tidak percaya. Meskipun sebagai spiritualis dunia dia pernah menggunakan kekuatan dari area teleportasi, tapi dia tidak pernah mencoba teleportasi sejauh ini dalam waktu singkat. Karena itulah, dia sangat memahami juga betapa sulitnya untuk menyelesaikan area teleportasi untuk jarak yang begitu jauh. Namun tidak ada yang heran, karena ini bukan hanya satu-satunya area teleportasi. Itu ada banyak juga overlay, yang merupakan area teleportasi yang jauh lebih kecil, dan bisa menciptakan ilusi mereka menjadi satu-satunya teleportasi jarak jauh. Meskipun area teleportasi seperti ini juga dapat menunjukkan efek transportasi yang cepat, tapi ini adalah proyek konstruksi yang sangat besar. Untuk membangun begitu banyak area teleportasi di sebidang tanah yang begitu luas, mereka pasti telah menggunakan sejumlah besar spiritualis dunia jubah ungu, dan juga membutuhkan waktu tidak kurang dari beberapa ratus tahun. Dapat dikatakan juga bahwa, area teleportasi yang kamu lihat hari ini adalah hasil dari para senior Akademi Forseas. Namun jika itu diletakkan oleh spiritualis dunia kerajaan, orang itu sendiri bisa menyelesaikan proyek seperti itu hanya dengan beberapa tahun saja. Dan jika itu diletakkan oleh spiritualis dunia jubah abadi, mungkin itu akan lengkap dengan hanya beberapa hari saja, dan area teleportasi yang mereka buat akan jauh lebih unggul dari yang kamu lihat sekarang. Si ratu yang selalu di dunia spiritualnya segera menjelaskan. Apa? Spiritualis dunia jubah abadi. Spiritualis dunia jubah abadi ya. Apakah itu adalah spiritualis dunia di yang pangkatnya berada di atas jubah emas? Chu Feng bertanya dengan gembira. Karena dia juga tahu, bahwa pangkat jubah emas itu bukanlah titik akhir dari spiritualis dunia. Tapi si ratu selalu tidak mau memberitahunya apa yang ada di atas jubah emas, dan selalu mengatakan tidak ada gunanya memberitahunya terlalu banyak dengan kultivasinya yang tidak memadai. Tapi sekarang, sepertinya si ratu berencana untuk memberitahu Chu Feng. Di atas jubah emas adalah spiritualis dunia jubah kerajaan, dan di atas jubah kerajaan adalah jiwa dunia jubah abadi, jawab si ratu. Lalu, bagaimana dengan di atas spiritualis dunia jubah abadi? Apakah ada tingkatan yang lebih kuat di atas jubah immortal? Chu Feng dengan erat bertanya. Di atas jubah abadi ya, tentu saja masih ada.
Tetapi aku khawatir, bahkan apa yang disebut dengan tanah suci martialisme, di sana juga tidak ada tingkatan itu. Jadi lebih baik jika kamu tidak meminta lebih, karena hal-hal seperti itu terlalu jauh bagi kamu. Ambil saja spiritualis dunia jubah kerajaan sebagai contoh. Kecuali mereka memiliki bakat yang luar biasa. Jarena jika tidak, tanpa kultivasi martial kings, mereka seharusnya tidak berpikir untuk menjadi spiritualis dunia yang berjubah kerajaan. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi martial kings, tapi tanpa kekuatan pemahaman tertentu, maka mereka tidak dapat menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan. Karena kekuatan formasi spiritual peringkat kerajaan, itu bukanlah sesuatu pada tingkat yang sama dengan kekuatan formasi spiritual berjubah ungu. Karena jarak antara mereka berdua, itu seperti surga dan bumi. Bahkan sekelas kaisar bela diri saja, mungkin mereka tidak bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Jadi sekarang, kamu harus tahu betapa sulitnya untuk menjadi seseorang yang melampaui spiritual dunia jubah abadi kan, si ratu terkikik dan berkata. Mendengar segalanya sampai saat itu, Chu Feng juga tidak bisa menahan napas dari udara dingin. Karena ia akhirnya tahu, tentang kedalaman jalan spiritualis dunia. Ketika Martial Emperor saja sudah sekuat itu, lalu seberapa mengerikannya mereka yang berada di atas kaisar bela diri. Chu Feng benar-benar tidak berani membayangkan. Maaf, apakah kamu berencana untuk memasuki Akademi Forseas? Tak lama setelah berjalan keluar dari area teleportasi, seorang pria terbang dengan wajah penuh senyum. Pria itu berusia lebih dari setengah baya, mungkin sudah lebih dari 40 tahun. Di wajahnya yang tampaknya telah mengalami banyak gelombang kehidupan, itu tampak dari penampilan luar yang sudah matang yang terukir di dalam dirinya. Kultivasinya juga tidak lemah, dia berada di tingkat kelima dari ranah surga. Dan berbicara dalam hal kultivasi, ia bisa dikatakan lebih kuat dari Chu Feng dan yang lainnya. Dan yang lebih pentingnya lagi, dengan pakaian berwarna biru yang dia kenakan, itu ada dua kata hitam besar yang bertuliskan Forseas. Lalu untuk lencana yang dikenakan di pinggangnya, itu mengungkapkan identitasnya. Dia adalah orang dari Akademi Forseas. Senior, kita memang bersiap untuk memasuki Akademi Forseas. Aku pernah mendengar tempat ini memungkinkan kami untuk beristirahat, jadi karena itulah kami datang ke sini. Jiang Wuxiang dengan ramah menjawabnya. Dia tidak berani bersikap kasar kepada murid-murid Akademi Forseas. Karena terutama di jalan yang ada di sana, mereka melihat keangkuhan dan ketidakmasuk akalan orang-orang dari Akademi Forseas. Bahkan jika itu Jiang Wuxiang, dia tidak berani untuk tidak sopan terhadap orang-orang dari Akademi Forseas. Oh, tentu saja ada. Para junior, ikuti saja aku. Aku akan mengatur tempat peristirahatan dengan kualitas terbaik, balas si senior. Tetapi hal yang mengejutkan Chu Feng dan yang lainnya adalah, kurangnya sikap sombong dari orang di depan mereka. Malahan sebaliknya, dia tampak sangat baik dan ramah. Itu benar-benar membuat Chu Feng dan yang lainnya agak tertarik. Awalnya mereka mengira pria di depan mereka ini sangat berbeda dari kebanyakan murid, karena ia memiliki sifat yang sangat perhatian. Hanya setelah beberapa orang tanpa sengaja memblokir jalan mereka, lalu memicu serangkaian kutukan dari pria itu, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa mereka telah salah. Itu karena, pria itu hanya ramah dan hangat kepada mereka saja. Tapi ketika dia memperlakukan orang lain, dia bukan saja sangat angkuh, dia bahkan menjadi sangat ganas. Dia menakut-nakuti banyak orang hingga mereka pertama kali mengangguk-angguk, dan menekuk pinggang untuk meminta maaf. Orang yang ketakutan itu pun berpencar dan melarikan diri. Menghadapi adegan itu, Chu Feng dan yang lainnya saling memandang dan mati rasa. Barulah kemudian mereka mengetahui, mengapa pria itu memperlakukan mereka dengan ramah. Sepertinya, Chu Feng dan yang lainnya adalah pengecualian. Meskipun ada beberapa puluh ribu orang yang bersiap untuk memasuki Akademi Forseas hari ini, tapi pada kenyataannya, mereka sudah tidak muda lagi. Jumlah orang yang benar-benar masih muda, dan sudah melangkah ke ranah surga hanya sedikit dari beberapa orang.
Jadi, orang-orang yang muda dan kuat seperti kelompok Chu Feng ini, itu bisa dengan mudah lulus ujian. Dan bahkan, mungkin mereka memiliki masa depan yang cukup baik di Akademi Forseas. Dengan demikian, bahkan murid Akademi Forseas tidak akan mau menyinggung Chu Feng dan yang lainnya. Mereka bahkan akan menggunakan alasan untuk menyambut mereka, dan kemudian berteman dengan kelompok Chu Feng. Dia yang telah menyambut kelompok Chu Feng berharap, jika Chu Feng dan yang lainnya memiliki prestasi di masa depan. Karena jika seperti itu, mungkin mereka bisa menariknya juga. Karena bagaimanapun, dia sudah sangat tua. Meskipun dia sudah cukup mengesankan di mata orang luar, tapi pada kenyataannya di dalam Akademi Forseas, dia merasa sedikit terganggu. Sama halnya seperti itu, murid setengah baya itu menyiapkan tempat tinggal yang agak baik untuk Chu Feng dan yang lainnya. Selain itu, dia juga menyiapkan pelayan untuk mereka. Namun sayangnya, pelayan itu bukan milik Akademi Forseas dan miliknya sendiri. Karena hanya para tetua dan murid jenius sajalah, yang mampu memiliki seorang pelayan di Akademi Forseas ini. Senior Yuhe, kamu benar-benar terlalu sopan. Tapi kami benar-benar tidak membutuhkan pelayan, kata Jiang Wuxiang dengan malu-malu. Di perjalanan setelah mengobrol, mereka mengetahui bahwa pria paruh baya itu bernama Yuhe. Kamu pasti sangat lelah dari perjalanan ini. Itu tidak akan dilakukan jika kamu menolak layanan ini. Selain itu, orang yang datang adalah tamu. Karena kamu datang ke Akademi Forseas aku, bagaimana mungkin sesuatu seperti menuangkan secangkir teh sendiri diizinkan bagimu? Karena masih ada beberapa hari untuk memulai ujian, dan selain itu, pemeriksaan adalah proses yang sangat panjang. Pada periode sebelum ujian ini, aku akan merasa lebih lega jika ada orang yang merawat kamu. Jika kamu membutuhkan bantuan di bidang apapun, kamu bisa langsung memberitahu pelayan, dan minta mereka memberitahu aku. Setelah itu, aku pasti akan tiba sesegera mungkin. Baiklah, aku tidak mau mengganggu istirahat kalian. Kalian istirahat lebih awal. Nanti aku akan memberitahu kamu tentang waktu-waktu pemeriksaan yang khusus. Ucap Yuhe sambil tersenyum dengan wajah acuh tak acuh, dan kemudian pergi. Chu Feng dan yang lainnya saling memandang, lalu tersenyum lega terhadap tindakan Yuhe, dan dengan senang hati menerima semua pengaturannya. Mereka tahu bahwa alasan mengapa mereka bisa mendapatkan rasa hormat Yuhe adalah, karena mereka dipersenjatai dengan kekuatan itu. Pada saat itu, kepercayaan Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Su Rou, dan Su Mei telah meningkat berkali-kali lipat. Mereka pun semakin merasa, bahwa berada di Akademi Forseas ini seperti ikan yang berada di air. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya mencapai saat pemeriksaan. Meskipun Chu Feng tidak berencana untuk bergabung dengan Akademi Forseas, tetapi dia masih pergi bersama mereka. Itu bukan karena alasan lain selain kekhawatirannya sendiri. Ketika Chu Feng dan yang lainnya mencapai tempat pemeriksaan, mereka sekali lagi benar-benar menyaksikan kebesaran itu. Yang disebut dengan alasan pemeriksaan, itu hanyalah sebuah kastil tertutup yang sangat besar. Wilayahnya bahkan sebanding dengan pegunungan berskala kecil. Adapun orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan, meskipun usianya tidak merata, tapi mereka semua benar-benar berada di ranah surga. Dan ketika beberapa puluh ribu ahli ranah surga muncul pada saat yang sama, pemandangan itu benar-benar hanya dapat dijelaskan sebagai luar biasa. Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak akan memasuki Akademi Forseas bersama kami? Bisakah aku benar-benar ikut pergi bersamamu? Tanya Su Mei. Di luar tempat pemeriksaan, Su Mei menatap tajam pada Chu Feng dengan matanya yang jernih dan indah. Dia sebenarnya tidak ingin memasuki Akademi Forseas, dan juga sangat ingin terus mengikuti Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng menyarankan mereka untuk tinggal di Akademi Forseas saja, dan itu dengan alasan yang sangat sederhana. Yaitu, dia tidak ingin mereka menghadapi bahaya. Mei kecil, dengarkan Chu Feng. Ada beberapa hal yang lebih baik diserahkan kepadanya untuk dilakukan. Kamu hanya akan mengalihkan perhatiannya, itu jika kamu tetap berada di dekatnya, ucap Su Rou.
Tapi sebelum membiarkan Chu Feng berbicara, Su Rou dengan intimnya berkata. Tetapi pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata itu, dia juga menatap Chu Feng. Di dalam matanya yang cantik, itu ada juga keengganan yang serupa dengan Su Mei. Itu benar, aku janji akan sering-sering kembali untuk melihatmu. Ucap Chu Feng yang melambaikan tangannya pada mereka berdua sambil tersenyum. Melihat itu, Su Rou dan Su Mei tidak lagi menempel padanya. Mereka pun berbalik, dan menuju pintu masuk pemeriksaan. Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang mengikutinya juga. Junior Chu Feng, mengapa kamu masih di sini? Pemeriksaan ini akan segera dimulai. Jika kamu tidak masuk sekarang, kamu tidak akan berhasil, ucap seseorang. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar di belakangnya. Dan di saat memutar kepalanya untuk melihat, ternyata itu adalah Yu He. Oh, Senior Yu He, sebenarnya aku hanya menemani mereka saja. Aku tidak berencana untuk memasuki Akademi Forseas, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Apa? Itu tidak benar kan? Kamu tidak berencana untuk memasuki Akademi Forseas? Seru Senior Yu He dengan wajah tidak percaya. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Yu He pun terkejut di wajahnya. Tetapi saat melihat penampilan Chu Feng yang tegas, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Segera setelah itu, dia berkata dengan gelengan kuat kepalanya. Kasihan, sungguh kasihan sekali, ucapnya. Tiba-tiba saja, wush 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 wush. Tetapi tepat pada saat itu, beberapa cahaya samar muncul secara tiba-tiba dari langit yang jauh. Segera, cahaya-cahaya itu melesat ke langit di atas lahan pemeriksaan, dan berhenti di udara. Pada saat itu, mata Chu Feng tidak dapat membantu mencerahkan, karena di udara itu ia menemukan ada 9 orang. Dari 10 orang tersebut, itu ada 2 orang perempuan, serta 7 orang laki-laki, dan semuanya berambut putih dan tua. Namun yang menakjubkan, kultivasi mereka sangat luar biasa. Aura kuat mereka jauh melampaui pendiri naga Azure, jadi Chu Feng memutuskan bahwa mereka adalah 9 dewa bela diri, dan ranah mereka pasti tidak sederhana. Coba lihat, itu 10 instruktur ilahi, teriak seorang murid. Setelah 9 orang itu muncul, dari para murid Akademi Forseas, ledakan sorak-sorai segera terdengar, dan bahkan banyak tetua yang mengungkapkan ekspresi kagum. Adapun dengan 9 orang yang berada di langit, mereka tampaknya sedikit menikmati reaksi kerumunan itu, dan seolah-olah mereka sedang menunggu seru seperti itu ketika mereka berhenti di udara. Tampaknya itu memang terbukti benar, itu ketika mereka dengan cepat menembak melintasi langit, dan berlari ke area pemeriksaan. Hanya beberapa saat setelah mereka masuk, kerumunan yang bergolak itu mulai menjadi tenang. Senior Yu He, bagaimana sejarah di belakang 10 orang ini? Chu Feng yang ingin tahu bertanya kepada Yu He. Junior Chu Feng, mungkinkah kamu bahkan belum pernah mendengar tentang 10 instruktur ilahi? Jawab Yu He sangat terkejut sambil menatap Chu Feng, dan seolah-olah dia sedang melihat binatang yang aneh. Jujur saja, aku benar-benar belum pernah mendengar tentang mereka. Balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya, dan juga ada sedikit rasa malu. Meskipun dia tahu Forseas Academy sangat kuat, tapi itu sama sekali tidak lebih kuat dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Jadi sejak Ziling dibawa pergi, Chu Feng meninggalkan pemikirannya untuk memasuki Akademi Forseas, karena akademi itu tidak bisa menentang Kepulauan Eksekusi Abadi. Jadi tentu saja, dia tidak mengetahui banyak hal tentang Akademi Forseas. Setelah tiba di tempat itu, ia terus berkultivasi di balik pintu tertutup, dan mempelajari metode pencarian daya. Bahkan sampai sekarang, pemahamannya tentang Akademi Forseas menjadi macet. Karena dalam pengetahuannya sebelumnya, cerita itu hanya berkembang dari Jiang Wuxiang dan percakapan orang lain. Baiklah, aku akan memberitahu kamu tentang ini. Dalam Akademi Forseas, para tetua bertanggung jawab untuk menangani masalah internal dan eksternal. Yang bertanggung jawab untuk menyerahkan kemampuan kepada murid, itu adalah instruktur. Sedangkan untuk instruktur itu sendiri, mereka dipisahkan menjadi 3 tingkatan.
Salah satunya adalah instruktur fana, dan yang lainnya adalah instruktur bumi. Mereka ditugaskan kepada para murid, itu berdasarkan dari hasil ujian para murid. Tapi selain dari dua jenis instruktur tersebut, itu ada juga instruktur ilahi. Kekuatan instruktur ilahi sangat kuat, dan dapat dikatakan sebagai bagian dari kekuatan pertempuran terkuat Forseas Academy. Bahkan posisi mereka di akademi juga sangat tinggi. Namun sayangnya, tidak ada murid yang dapat memilih mereka. Dengan kata lain, hanya mereka yang memilih para murid, dan tidak ada murid yang memilih mereka. Namun yang paling penting adalah, hanya ada 10 instruktur ilahi di seluruh Akademi Forseas, dan masing-masing dari mereka hanya mengambil satu murid. Hanya setelah murid mereka pergi dari Akademi Forseas, maka mereka bisa memilih yang baru. Dan untuk tahun ini, secara kebetulan adalah saat semua murid mereka telah pergi. Jadi, ini juga waktu bagi mereka untuk memilih murid baru, ucap Yuhe yang dengan sangat rinci meriwayatkan. Tidak heran jika orang-orang dari Akademi Forseas bersorak dengan cara seperti itu, jadi mereka adalah karakter hebat di akademi ini. Tapi senior Yuhe, bukankah kamu mengatakan ada 10 instruktur? Tapi mengapa hanya ada 9 sekarang? Tanya Chu Feng. Chu Feng menghitungnya, dan menemukan bahwa jumlahnya tidak cocok. Jadi, dia tidak bisa membantu mengungkapkan keraguannya. Sepertinya masih ada yang belum datang. Oh, orang itu. Dia memiliki sifat yang sangat aneh, dan ada sangat sedikit murid yang menarik perhatiannya. Bahkan bisa dikatakan sejak menjadi instruktur ilahi, dia tidak pernah menerima seorang murid. Jadi, jangan pernah berharap bahwa dia akan datang tahun ini, kata Yuhe. Dia itu tidak konvensional, apakah Akademi Forseas tidak peduli dengan tindakannya? Tanya Chu Feng yang merasa bingung. Menjadi instruktur, namun tidak menginstruksikan murid. Itu seperti menempati toilet, tetapi hanya kentu saja. Namun Akademi Forseas mengizinkan perilaku seperti itu. Hehehe. Untuk pertanyaan Chu Feng barusan, Yuhe hanya tertawa kecil. Lalu setelah itu dia mendekati telinganya, dan berkata dengan suara rendah. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, dia dapat membuat pengecualian itu, ucap senior Yuhe. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.